Pria sederhana ini hanya ingin menjual bakso untuk bertahan hidup. Tapi hari itu, satu pelanggan mengubah seluruh hidupnya. Ia tak tahu, wanita kaya yang berdiri di depannya adalah kakak kandungnya sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, aku penasaran, kalian menonton dari daerah mana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Wanita itu tidak langsung pergi setelah menerima semangkuk bakso dari tangan Mamat. Ia berdiri cukup lama di depan gerobak sederhana itu, seolah lupa bahwa dirinya sedang berada di pinggir jalan yang ramai. Pandangannya tertuju pada wajah Mamat, menelusuri setiap garis di wajah pria itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang terasa begitu dekat. Cara Mamat tersenyum kecil saat melayani pelanggan, cara ia menyeka keringat dengan punggung tangan, bahkan nada suaranya saat berbicara, semuanya terasa sangat familiar bagi Ayu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Mas," Ayu membuka suara dengan hati-hati. "Nama kamu siapa?" Mamat menoleh, sedikit heran namun tetap ramah. "Mamat Mbak," jawabnya singkat. Nama itu seperti petir di siang bolong. Ayu menelan ludah. Dadanya terasa sesak. "Kamu asli dari mana?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya sedikit bergetar. Mamat menyebutkan sebuah desa kecil di pinggiran kota. Desa yang namanya sudah lama terukir dalam ingatan Ayu. Tempat masa kecilnya pernah penuh tawa, sebelum semuanya menjadi luka. Tangan Ayu mulai gemetar. Ia berusaha tersenyum, namun matanya mulai berkaca-kaca. "Waktu kecil," Ayu berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. "Kamu ingat orang tua kamu?" Mamat terdiam. Sendok di tangannya berhenti bergerak. "Ingat sedikit," jawabnya lirih. "Tapi banyak yang sudah kabur dari ingatan." Ayu menghela napas panjang. "Kamu punya kakak perempuan?" Pertanyaan itu membuat Mamat mematung. Wajahnya berubah muram, seolah membuka pintu kenangan yang selama ini ia kunci rapat. "Iya," katanya pelan. "Dulu aku punya kakak, namanya Ayu, tapi kami terpisah sejak kecil. Setelah itu, aku sendirian." Air mata Ayu akhirnya jatuh. Ia membalikkan badan sejenak, mencoba menenangkan diri, namun hatinya sudah tak bisa dibohongi lagi. Orang yang berdiri di hadapannya bukan sekedar tukang bakso biasa. Itu adalah darah dagingnya sendiri. Ayu berdiri mematung di depan gerobak bakso itu. Tangannya gemetar. Napasnya tak lagi teratur. Dunia di sekelilingnya terasa perlahan menghilang, menyisakan satu sosok di hadapannya. Mamat. Pria sederhana yang sejak tadi melayaninya tanpa curiga. Pria yang selama bertahun-tahun hanya ia kenal lewat doa dan harapan. "Mamat?" Suara Ayu hampir tak terdengar. Mamat menoleh. "Ada apa, Mbak?" tanyanya polos. Ayu menutup matanya sejenak, seolah sedang mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Ketika matanya kembali terbuka, air mata sudah mengalir di pipinya. Kalau kamu masih ingat kakakmu," ucap Ayu terbata-bata. "Namanya Ayu." Tubuh Mamat langsung menegang. Dunia seolah berhenti berputar. "Itu," suaranya tercekak. "Itu nama kakak saya." Ayu tak sanggup lagi menahan perasaannya. Ia merogoh tasnya dengan tangan gemetar, lalu mengeluarkan sebuah kalung tua. Liontinnya kecil, sudah kusam dimakan waktu, namun masih utuh. "Ini," kata Ayu sambil menangis. "Ibu yang memakaikannya ke kamu sebelum kecelakaan itu." Mamat menatap kalung itu tanpa berkedip. Sendok di tangannya jatuh, berbunyi nyaring menghantam aspal. "Itu tidak mungkin." Lututnya melemas.
Kenangan yang selama ini hanya hadir dalam mimpi kini berdiri nyata di depannya. Kalung itu, ia pernah mencarinya. Ia pernah mengingat hangatnya tangan seorang kakak yang memeluknya erat. "Aku Ayu, Mat," kata wanita itu sambil melangkah mendekat. "Kakakmu." Mamat tak mampu berkata apa-apa lagi. Air mata mengalir deras di wajahnya. Tubuhnya bergetar. Dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Di tengah keramaian jalan, di antara suara kendaraan dan teriakan pedagang, dua saudara yang terpisah sejak kecil itu akhirnya saling berpelukan. Tak ada kata, hanya tangis. Tangis kehilangan, rindu, dan pertemuan yang tertunda terlalu lama. Takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali. Setelah tangis mereka perlahan mereda, Ayu mengajak Mamat duduk di bangku kecil tak jauh dari gerobak bakso itu. Suasana sore terasa sunyi, meski lalu lintas masih ramai. Ada banyak hal yang ingin diucapkan, namun kata-kata terasa begitu berat untuk keluar. Ayu memulai ceritanya dengan suara lirih. "Waktu itu, hujan deras," katanya. "Kita baru pulang dari rumah nenek. Kamu masih kecil, Mat. Kamu tidur di pangkuanku." Mamat mendengarkan tanpa menyelah. Setiap kata seperti membuka pintu ingatan yang selama ini terkunci rapat. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Sebuah suara keras, lampu menyilaukan, lalu segalanya gelap. Saat Ayu sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Tubuhnya luka-luka, kepalanya diperban, dan satu hal yang paling ia cari, Mamat, tidak ada di sisinya. "Aku teriak minta kamu." Suara Ayu bergetar. "Tapi semua orang bilang kamu tidak ditemukan." Beberapa hari kemudian, orang tua mereka meninggal dunia. Ayu harus menghadapi kenyataan sendirian. Ia dibawa oleh keluarga jauh ke kota, diadopsi, dan perlahan hidupnya berubah. Pendidikan, pekerjaan, dan usaha membuatnya menjadi wanita yang kini terlihat kuat dan sukses. Namun, di balik semua itu, ada luka yang tak pernah sembuh. "Aku cari kamu ke panti asuhan, ke rumah sakit, ke desa-desa sekitar," kata Ayu sambil menangis. "Tapi aku selalu datang terlambat." Sementara itu, Mamat menceritakan sisi hidupnya. Ia selamat dari kecelakaan, namun kehilangan ingatan dan akhirnya diasuh orang asing. Ia tumbuh tanpa tahu siapa keluarganya, hanya membawa satu nama yang terus terinyang, Ayu. "Aku kira aku sendirian di dunia ini," ucap Mamat pelan. Ayu menggenggam tangan adiknya erat. "Maafkan kakak, Mat, karena baru menemukanmu sekarang." Mamat menggelereng sambil tersenyum di balik air mata. "Yang penting sekarang kita sudah bertemu." Masa lalu memang penuh luka, namun hari itu, luka itu mulai sembuh. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa sangat berbeda bagi Mamat. Setiap pagi, ia masih mendorong gerobak baksonya menyusuri jalan yang sama. Namun kini, langkahnya tak lagi seberat dulu. Ada rasa hangat di dadanya, perasaan yang selama ini tak pernah ia kenal. Perasaan memiliki keluarga. Ayu sering datang menemuinya. Kadang hanya duduk diam di bangku kecil sambil memperhatikan Mamat melayani pelanggan. Kadang membantu membersihkan meja atau sekedar menyapa orang-orang sekitar. Tak ada jarak di antara mereka, seolah tahun-tahun yang hilang perlahan terhapus. Suatu sore, Ayu mengajak Mamat berbicara serius. "Mat," katanya lembut, "kamu gak harus hidup sekeras ini lagi. Tinggal sama aku. Aku ingin jaga kamu." Mamat terdiam cukup lama. Ia menatap gerobak bakso yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Gerobak itu bukan sekedar alat mencari nafkah, melainkan saksi perjuangannya bertahan hidup sendirian. "Aku senang Mbak Ayu ada," ucapnya pelan. "Tapi aku nggak mau meninggalkan hidup yang sudah aku jalani." Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, bukan karena kecewa, melainkan bangga. Mamat ingin tetap bekerja, tetap berdiri di atas kakinya sendiri. Ia tak ingin berubah hanya karena keadaan. Ia ingin berubah karena pilihan. Ayu pun mengangguk. Ia tidak memaksa, ia hanya ingin mendukung. Sejak saat itu, Ayu membantu dari belakang layar, membantu memperbaiki gerobak, memastikan Mamat lebih sehat,
dan kadang mengajak Mamat makan bersama, bukan untuk menunjukkan kekayaan, tapi untuk mengganti waktu yang pernah hilang. Bagi Mamat, hidupnya memang belum menjadi mudah, namun kini ia tak lagi sendirian. Dan bagi Ayu, kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang ia miliki, melainkan pada siapa yang akhirnya ia temukan kembali. Waktu terus berjalan. Namun bagi Mamat dan Ayu, hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti babak baru dalam hidup mereka. Bukan babak yang dipenuhi kemewahan atau perubahan besar yang mencolok, melainkan babak yang tenang, perlahan, namun penuh makna. Gerobak bakso Mamat masih berada di tempat yang sama. Masih dengan roda yang sedikit berdecit, panci kuah yang mengepul setiap sore, dan pelanggan-pelanggan lama yang setia menunggu. Tidak ada papan nama besar, tidak ada perubahan drastis. Namun ada satu hal yang kini berbeda. Hati Mamat tidak lagi kosong. Selama bertahun-tahun, Mamat menjalani hidup dengan perasaan seolah ia sendirian di dunia ini. Ia bekerja bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk melupakan rasa kehilangan yang bahkan tak ia pahami sepenuhnya. Kini, ia mengerti. Rasa kosong itu bukan karena ia lemah, melainkan karena ada bagian dari hidupnya yang hilang. Ayu sering datang tanpa memberitahu. Kadang hanya berdiri di seberang jalan, memperhatikan adiknya dari kejauhan. Melihat Mamat tertawa kecil bersama pelanggan, melayani dengan sabar, dan tetap rendah hati, meski hidup tak pernah benar-benar memanjakannya. Dari sana Ayu belajar satu hal, bahwa kekuatan sejati tidak selalu lahir dari kesuksesan, tetapi dari ketulusan dalam menjalani hidup. Di sisi lain, Mamat juga belajar banyak dari Ayu, bahwa di balik penampilan wanita yang terlihat kuat dan mapan, ada luka panjang yang selama ini disimpan sendirian. Kekayaan ternyata tidak selalu mampu membeli kebahagiaan. Jabatan dan pencapaian tidak serta-merta menghapus rasa rindu pada keluarga. Mereka tidak berusaha mengganti masa lalu, tidak mencoba mengulang masa kecil yang telah hilang. Mereka memilih menerima kenyataan, lalu membangun kebersamaan dengan cara yang sederhana. Makan bersama, saling bercerita, dan saling hadir. Pertemuan itu mengajarkan mereka bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling berhasil atau siapa yang paling menderita. Hidup adalah tentang bagaimana seseorang tetap bertahan ketika dunia terasa tidak adil. Tentang bagaimana seseorang tetap memilih menjadi baik, meski hidup tak pernah memberinya alasan yang cukup. Bagi orang lain, Mamat mungkin hanyalah tukang bakso biasa. Namun bagi Ayu, ia adalah adik yang selama ini ia cari. Bagian dari hidupnya yang akhirnya kembali. Dan bagi Mamat, Ayu bukanlah wanita kaya yang datang membawa kemewahan, melainkan keluarga yang membawa rasa pulang. Karena pada akhirnya, keluarga bukan tentang seberapa lama bersama, melainkan tentang siapa yang tetap berarti, meski waktu dan keadaan mencoba memisahkan. Pertemuan Mamat dan Ayu mungkin terlihat seperti kebetulan. Namun bagi mereka itu adalah jawaban dari doa yang diam-diam dipanjatkan selama bertahun-tahun. Doa yang tak pernah terucap dengan suara keras, namun terus hidup di dalam hati. Takdir memang pernah memisahkan mereka, mengambil masa kecil, memaksa mereka tumbuh dengan cara yang berbeda, dan menempatkan mereka di dua dunia yang seolah tak mungkin bertemu. Namun, takdir pula yang akhirnya mempertemukan kembali, di tempat yang paling sederhana. Sebuah gerobak bakso di pinggir jalan. Mamat tetap menjalani hidupnya dengan cara yang sama. Tetap bekerja keras, tetap rendah hati, dan tetap bersyukur. Ayu pun melanjutkan hidupnya, bukan lagi dengan perasaan hampa, melainkan dengan hati yang utuh. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan kedua. Bahwa kehilangan tidak selalu berarti selamanya, dan bahwa keluarga, sejauh apapun terpisah, akan selalu menemukan jalannya kembali. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya, karena setiap orang membawa cerita yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Cerita tentang perjuangan, kehilangan, dan harapan. Jika kisah Mamat dan Ayu ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini ke orang-orang terdekat, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sekarang kami ingin bertanya pada kalian, dari daerah mana kalian menonton video ini? Silahkan tulis di kolom komentar.
Dan menurut kalian, apa arti keluarga yang sesungguhnya? Kami ingin membaca cerita kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.